Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Ini semaian timun dan ada kacang tunggak, ada buncis. Ini sementara aku masih taruh di teras ya teman-teman, karena uh, cuaca masih sering hujan. Terus kemarin waktu aku semai timun di samping rumah itu dimakan bekicot mungkin ya. Pokoknya banyak batangnya tuh udah pada patah gitu, semaiannya udah pada patah. Jadi ini sementara aku taruh di teras yang aku taruh di tempat yang aku anggap aman ya teman-teman. Seperti biasa ya, siang ini mau ke samping rumah, aku ada cabai, mau lihat keadaannya, terus nanti mau panen beberapa sayuran atau mungkin cuman cabai aja yang bisa aku panen. Kita lihat dulu kebun aku. Sudah di samping rumah ya teman-teman. Ini daun cincau yang kemarin aku pangkas, aku kurangin karena di bagian sini terlalu rimbun. Ini ada daun kelor, daun pisang, terus kemarin yang merambat itu ada daun walu, sangat-sangat subur tapi buahnya belum ada teman-teman, dan dia tuh merambat ke tanaman putsa. Terus tanaman cincau ini juga rimbun banget nih, terus aku pangkas ya, aku taruh di bawah sini. Ini udah mulai tunas baru, cepet banget untuk pertumbuhan cincau ini teman-teman. Daunnya udah mulai seger-seger lagi ya, tunas tunas barunya itu muda-muda banget. Ini cabenya beberapa udah kena patek ya teman-teman, jamur nih, ini daun walu. Cabenya udah sebenarnya udah sering aku panen untuk cabai hijau, untuk apa, lalapan, tapi kalau untuk cabai merahnya belum aku panen ini teman-teman. Ada beberapa ya yang merah-merah. Yang paling banyak itu di belakang teman-teman. Mungkin nanti bisa dipanen untuk cabai yang masih hijau. Yang di depan ini buahnya udah banyak berkurang ya. Nih kebanyakan udah mulai mau buah lagi. Jadi buah yang tua itu udah selesai. Udah banyak yang mau ini, udah mau panen ya. Jadi dimulai lagi dengan bunga baru. Musimnya di tempatku lagi sering hujan teman-teman. Dan di musim ini harga cabai itu lagi murah ya. Biasanya kalau cabai harganya murah itu banyak petani yang berhasil tanam cabai, kayak jarang dikenai apa, diganggu hama, atau biasanya banyak juga kedatangan cabai dari luar pulau ya. Tapi yang paling mudah ditandai kalau harga cabai murah itu biasanya ya hasil cabai yang dari petani lokal itu bagus, nggak banyak gangguan. Nah seperti aku punya ini, meskipun kena patek tapi masih sering panen kan. Selain mungkin juga sudah ini ya, dari benihnya petani udah mulai uh, paham pakai benih yang lebih bagus ya. Padaku juga tuh udah mulai banyak lagi yang udah merah-merah, meskipun yang stok yang kemarin panen juga masih ada teman-teman. Nih lada merica ya,
udah merah-merah banyak banget. Ini beberapa sawi yang selamat. Ini samhong, pakcoy. Ini yang di atas yang nggak tahu ini bakal masih lanjut nggak, karena kayaknya tikus ya, atau ada, biasanya kalau ada bekicot biasanya masih kelihatan. Ini karena cuacanya memang sangat-sangat lembab ya teman-teman, basah, sering basah. Nggak tahu kalau ada bekicot di sekitaran sini. Satu hari ini matahari nggak terlalu terik teman-teman, cuacanya kayak begini, kayak ya mendung-mendung begini dari pagi teman-teman, tapi nggak hujan juga. Nah, pisangku udah mulai berisi dia. Di sini hanya daun bawang. Nanti mungkin aku mau tanamin kacang tunggak atau timun ya di sekitaran sini, karena di belakang hama oteng-otengnya masih banyak, masih makan beberapa tanaman timun yang aku masih punya di belakang ya. Ada beberapa masih bertahan untuk tanaman timunnya. Ini di sini kacang panjang. Ini media tanam yang di uh, jerigen masih belum ada tanamannya. Cuman media tanam aja. Aku kasih hujan supaya nanti siap untuk ditanami kacang panjang. Mawarnya udah selesai berbunga ya. Kemarin waktu kayaknya terakhir aku video ya, sebelum video ini ya kayaknya, mawarnya udah rimbun kan, ini bekas-bekasnya. Warna yang cantik di sini teman-teman, karena lainnya hijau, mawarnya merah, jadi kontras kan, cantik banget. Nah yang di sini ada cabai yang mau aku panen, nanti aku mau pilah-pilah. Nah cantik banget cabainya, rimbun dia di sana juga. Nah, ini kacang tunggaknya, kacang tunggak ternyata dia panjang banget, dia merambat tanamannya itu panjang kayak kacang panjang gitu ya. Ini mau ke bawah jatuh dan kayaknya dia mau naik ke sini. Nah rencananya di sini kalau ada uh, kalau memang ini ya sempat, nanti aku mau tanamin timun, tapi nggak tahu nanti karena oteng-otengnya di belakang banyak banget. Ini aku mau coba panen kacangnya, aku bungkus ya, karena uh, kemarin tuh ada bekas-bekas dimakanin hewan, entah si burung atau tikus. Ini kayak gini loh teman-teman, karena hujan dia basah, entah dia bakal busuk atau enggak ini kalau dibuka, kalau misalnya dikeringkan atau bisa ditanam lagi. Ini kan sebenarnya kacang yang daun kacangnya bisa di sayur ya, cuman nggak, kurang, kayak kurang banyak gitu teman-teman, nanggung mau dipanen daunnya. Kayaknya ini masih banyak yang berdaun muda, belum ada buahnya lagi ya, masih merambat. Kacangnya ini aku mau coba panen terus dikeringkan dulu. Nanti aku pilah-pilah ya untuk yang bisa, yang udah kering. Nggak tahu ini teman-teman bisa nggak ya, karena agak sedikit ini basah. Bisa disimpan atau harus ditanam ya, kayak ini kayak lonyot, kayak basah. Kalau dia berkecambah ya nanti ditanam aja.
Ini aku ada kembang kol, nanti bakal disetek kalau insya Allah kalau bagus ya, mudah-mudahan bagus. Kadang itu dia ini teman-teman lonyot juga. Di sini kacang panjang juga di belakang udah mau merambat kayak tadi di bagian depan ya, di bagian samping rumah. Ini brokoli, nih kacang panjangnya berbeda ya dengan kacang tunggak daunnya. Kacang tunggak itu mirip buncis tapi daunnya gede-gede. Tapi kalau dipegang tuh ada sedikit kayak kasar gitu. Kalau kacang panjang itu halus. Masih dengan daun bawang di sini, rimbun, kemangi, kemangi yang udah aku petik ini, kemanginya ada bekasnya. Nah ini aku mau, yang aku maksud aku mau panen cabai yang ini teman-teman. Dia itu belum merah tapi udah pada apa ya kayak rebah gitu, kayak ke arah bawah. Jadi aku anggap dia udah tua gitu, udah pedas. Nih cabainya cantik ya jenis ini. Dia kecil-kecil panjang. Yang di belakang ini lebih banyak kena sinar matahari dibanding yang tadi di bawah put saya. Tapi ini ada luka juga, nggak apa-apa. Ini kangkung yang udah cantik. Ini sebenarnya bisa dipanen. Mungkin 1-2 hari aku mau panen. Nih di bawahnya ada bayam, bayam batik. Karena sebelumnya di sini ada bayam batik yang tua yang udah bunga. Ini bayam yang aku tebar benih di sini. Nah, di sela-sela aku punya bedengan, itu kan aku buangi sampah dapur ya, teman-teman. Ini kemarin ada aku beli pare, uh, bijinya tuh udah tua, tapi karena wadah atau tempat bedengan di sini sudah penuh, aku nggak sempat uh, ambil benih parenya untuk disemai sendiri gitu ya, karena aku pikir kayaknya untuk tanaman merambatnya aku belum mau tanam lagi, dan mungkin ada benih yang ikut kebuang. Nah aku beli kalau nggak salah 3 buah pare itu udah tua, sebenarnya belum belum tua banget tapi bijinya tuh udah coklat, belum, dalamnya belum merah ya waktu aku masak itu. Dan setelahnya udah ada yang merah, itu udah di tempat apa potongan sayur. Jadi aku tinggal buang aja di ini, di sela-sela bedengan kan biasanya aku buangin sampah dapur itu kayak ram-ram telur, nanti kalau dia udah terurai jadi kompos aku bisa ambil lagi. Kalaupun enggak, di sekitaran sini tuh ada tanaman yang udah tembus di planter bag ya, kalau nggak salah bunga telang. Jadi kadang akarnya tuh bisa jauh mencari nutrisi teman-teman. Nah ini parenya, aku belum tahu nanti bakal aku pindahin atau enggak, atau tetap di sini aja terus nanti aku kasih lanjaran. Ini lumayan banyak. Terus ini ada kangkung juga, mungkin kemarin aku cabut-cabut terus aku buang. Kan ada beberapa kangkung juga yang udah tua-tua ya. Bayamnya kurang sinar matahari jadi kayak lama tumbuhnya teman-teman. Ini campur ya bayam batik sama bayam hijau. Ini yang aku jaga buat dia nanti bikin benih. Ini hama oteng-otengnya udah datang lagi. Nah dapat satu. Untuk sementara aku singkirin dulu. Ini cabai yang sama aku sering ambilin karena dekat dapur, biasanya aku ambil untuk lalap atau dicampur di sayuran, campur utuh aja cabenya. Ini bedengan mungkin sebelumnya udah aku spill ya teman-teman, kita udah lihat. Ini aku buka karena kemarin ada tumpukan daun-daun waluh, ini aku buka. Mungkin nanti nggak lama bakal ditanamin, tapi belum tahu nanti mau tanamin apa biar dia nggak terlalu basah.
Nih aku tadi nyabutin rumput, niatnya itu mau aku taruh di tempat kompos karena banyak bayam besar yang tumbuh ya dari benih-benih yang berterbangan. Ini ini timun yang dimakan oteng-oteng, daunnya daunnya habis. Nah, kayak gini awalnya itu harusnya kayak gini teman-teman. Ya udah, sebenarnya udah gede ya, tapi ya itu terhambat pertumbuhannya. Di bawah sana, nih, di bawah sana itu banyak tumbuh ini teman-teman, eh kecipir, tanaman kecipir. Tapi aku nggak bakal tanam sih karena dia merambat dan penuh ya di kebun. Aku harus pilih dulu, nggak bisa nanam barengan. Jadi mungkin itu akan tumbuh sendiri. Maksudnya aku nggak akan rambatin. Mungkin dia akan merambat sendiri, nggak tahu di pagar jaring atau bagaimana nanti. Kalau dia menutupi ya mungkin akan dibersihkan dulu. Karena daunnya tuh rimbun banget untuk kecipir teman-teman. Untuk saat ini aku masih memilih ini rambatannya, tanaman rambatnya untuk timun sama kacang panjang dulu. Jadi masih uh, pengen nanam timun dulu teman-teman. Meskipun daunnya itu masih dimakanin oteng-oteng. Aku mau coba semprot pakai daun rendaman air, kulit bawang. Apakah berhasil menghalaunya? Tapi karena musim hujan ya teman-teman, okranya ini udah mulai mau bunga kayaknya nih. Bakal okra, bakal bunganya udah mau kelihatan. Oke, cabenya kelihatan banget ya, merimbun dia dan warnanya kontras, warnanya putih. Ini aku ada tanaman nangka. Mungkin suatu saat kalau dia udah batang bagian bawah ini udah sebesar jari mungkin atau jempol, aku bisa sambung. Insya Allah pengen aku sambung dengan nangka yang udah berbuah atau nangka yang aku punya di samping kolam. Aku belum tahu nanti teman-teman. Ini aku punya dua ya. Ini sebenarnya nangka enak, nangka buah manis aku dikasih sama teman. Cuman kalau kita tanam dari biji bakal besar banget pohonnya dan lama ya buahnya. Jadi mungkin bakal disambung dengan tanaman yang udah pernah berbuah. Daun bawang ini sering banget aku sharing kalau dia sering banget aku panen ya teman-teman. Dan memang tuh pertumbuhannya cepet banget dia. Dan karena aku udah mungkin gak punya banyak ya, jadinya biarpun setiap hari aku panen, karena biasanya aku pakai buat goreng telur atau numis-numis gitu. Kalau ada ya aku panen. Nah seperti ini. Nanti tuh bakal 2 hari lagi daunnya udah bisa dipanen lagi teman-teman. Karena mungkin stok tanamannya juga banyak ya. Nih, ini cuma pakai gelas begini.
Yang penting jangan sampai lembab banget, harus poros. Nah kalau bisa dilihat ya teman-teman, yang dia tanam yang ini tuh becek ya. Tapi kalau aku nyemai biasanya aku lebih uh, ada sekamnya, usahakan ada sekamnya. Ini karena udah sering kena hujan, terus sekamnya kayak udah lapuk gitu, jadi dia kayak padat, udah sering kena hujan. Terus ada hewannya. Nah kalau untuk uh, daun bawang itu bagus kalau dia porus gitu ya, maksudnya nggak terlalu becek gitu teman-teman, lebih bagus ini. Kalau sering dipanen daunnya bakal nggak banyak yang kering kayak ini kan. Kalau kedua daun kedua ini ya, satu tangkai ini, satu daun bawang, satu batang daun bawang, ini daunnya dua. Nah kadang tuh daunnya udah kering kan ujungnya, meskipun nggak mesti semuanya seperti itu ya teman-teman. Yang di bawah sana itu bagus ya, ini nggak tahu kenapa, apa karena memang kurang sinar matahari atau dari medianya. Tapi lebih dari uh, kita lihat kondisi daunnya, apapun itu, aku masih bisa panen ya, masih bisa menikmati daun bawang ini nih, sebanyak ini banyak ya teman-teman. Ini kalau beli di sini udah lumayan banget, dan itu yang aku sukai dari menanam daun bawang di pekarangan rumah. Nah, ini aku masih punya di bagian depan karena waktu itu aku dikasih tetangga bonggolnya, aku masih tanam di sekitaran pohon pisang, dan itu kurang sinar matahari, dia agak roboh-roboh gitu teman-teman. Ini kan, ini meskipun agak kecil tapi juga rimbun kayak gini teman-teman. Dia kalau nggak dipanen dia roboh-roboh dan patah-patah. Nah aku masih ada beberapa di bawah-bawah ini tuh, banyak. Di sana juga ada, di sana daun bawang. Nah, jadi nanam daun bawang itu sebenarnya gampang ya, kalau misalkan nggak ada sekam itu biasanya bisa pakai ini teman-teman, daun-daun kering ya, daun-daun kering. Yang penting dari penyiramannya aja kita jaga supaya nggak terlalu sering kena air, atau pakai media tanam bekas, nanti nyiramnya pakai air cucian beras. Terus terutama tanam patangnya taruh di bawah sinar mataharinya, tuh kena sinar mataharinya lebih lama. Ini daun jeruk ya, udah daun yang besar-besar udah sering aku panen. Ini dia udah mulai tunas lagi, dan keadaannya memang hujan, jadi biasanya pupuk nitrogennya kan banyak ya, jadi cepat ya untuk tumbuh daun. Nggak dipupuk pun kena air hujan aja dia bakal tunas baru teman-teman. Ini kemarin aku mau potong sebenarnya ini karena dia percabangannya udah jauh ya, di sini kayak gundul, supaya maksudku tunas baru di sini. Tapi karena masih banyak di ujung-ujung ini daun-daunnya, aku masih sayang. Di sini malah tunas lagi, ini juga banyak. Daun jeruk juga bermanfaat buat bumbu dapur ya. Jadi aku tanam, mengutamakan yang aku tanam di pekarangan rumah itu tanaman yang sering aku pakai, terutama bumbu-bumbu. Sebenarnya aku pengen banget tanam bawang merah, tapi kendalanya itu kayaknya di cuaca ya. Selain itu nunggunya lama, terus kadang umbinya nggak bisa besar teman-teman. Kalau pas lagi kena musim hujan banyak yang lonyot atau busuk ya, karena kurang sinar matahari. Terus di tempatku udah banyak yang apa, daun-daun tuh udah rindang, udah rimbun. Di sana aku punya jambu, jambu kristal, tapi agak susah ngambilnya. Ada satu jambu yang bisa dipetik kayak ini jambunya, tapi kayaknya nggak bagus. Nah ini udah ada bolong, kayaknya udah diulatin teman-teman.
Aku ada belimbing buluh ini teman-teman. Nah, dia udah merimbun buahnya. Wow, ya. Kalau berlebih, karena kadang belimbing buluh tuh setiap musim ada ya. Tapi kalau aku punya kadang ada kalanya dia nggak buah teman-teman. Jadi kalau pas lagi rame aku simpan di freezer supaya nanti kalau mau pakai tetap ada ya. Mudah-mudahan nggak ada tawon. Ini dia tunasnya banyak. Sebenarnya aku belum mau pakai ya. Maksudnya belum pakai buat masak hari ini, tapi takutnya dia rontok karena lagi sering hujan. Ini tuh di atas tuh ada kodok hijau, ada kodok teman-teman. Aku sedikit kayak takut karena kadang dia tiba-tiba tuh loncat. Ini tuh kodoknya. Oke, kayaknya udah cukup. Aku mau simpan dulu di freezer karena belum aku pakai. Nanti mungkin uh, kapan ya? Kalau udah besar-besar lagi, panen lagi. Yang di bagian bawah itu belum besar-besar. Ada beberapa juga udah pada rontok. Oke, teman-teman. Panen aku, alhamdulillah ya. Semangat berkebun, sampai jumpa.